Cerita berikut berlatar di dunia Deceased dan diambil dari komik Deceased Dead Planet. Cerita berlanjut di hutan milik Poison Ivy di Gotham. Kid Flash menyadari ada sesuatu yang ganjil. Sebuah cahaya terlihat membesar dan menghasilkan sebuah suara yang keras. Menyadari bahwa itu adalah boom tube yang dihasilkan oleh sebuah mother box, Kid Flash, Superman, Wonder Woman, dan Mary Marvel bersiaga untuk melawan apapun yang keluar dari boom tube. Keluar dari boom tube tersebut adalah John Constantine, Detective Chimp, dan Mr. Miracle yang membawa sebuah mother box. Batman protes karena Constantine datang dengan sesuatu yang mengejutkan, cahaya terang dan suara nyaring. Constantine marah dan mengatakan bahwa memang hanya begitulah cara teleportasi menggunakan mother box. Batman lalu bertemu dan menyapa Mr. Miracle. Detective Chimp mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan Mobius Chair milik Metron. Ini akan susah didapatkan karena menurut Dr. Fate, Metron adalah salah satu makhluk tercepat di alam semesta. Gordon mengusulkan mereka untuk memancing perhatian Metron. Constantine ternyata telah memiliki cara untuk memancing perhatian Metron, yaitu dengan bola kristal milik Madame Xanadu yang dapat melihat masa depan. Mr. Miracle lalu akan membawa Cyborg dan Superman ke New Genesis. Superman menawarkan siapapun yang mau ikut bisa mengajukan diri. Superman mencari Dinah Lance. Dia lalu bertanya tentang keberadaan Dinah yang dijawab oleh Harley Quinn bahwa Dinah sudah pergi. Ini karena Dinah tidak ingin berpisah dengan zombie Oliver dan Poison Ivy tidak mengizinkan Dinah membawa Oliver ke dalam hutan miliknya. Superman terbang dan mencoba untuk mencari Dinah. Mary Marvel ikut bersama Superman untuk mencari Dinah. Superman dan Mary Marvel berhasil menemukan Dinah Lance yang sedang merenung di atas sebuah gedung. Dinah sangat senang melihat Superman masih selamat. Dia lalu berpelukan dengan Superman. Superman dan Mary duduk bareng menemani Dinah. Mary lalu bertanya apakah Dinah akan selalu merenung sendirian seperti ini. Dinah mengatakan bahwa dia tidak sendirian karena dia masih menjaga Oliver Queen yang sebelumnya telah terinfeksi oleh anti-life equation. Superman dan Mary Marvel membujuk Dinah untuk kembali bergabung dengan para superhero. Ini karena mereka telah mengetahui tentang obat dari anti-life equation yang berarti Oliver Queen bisa disembuhkan. Kembali lagi ke hutan Ivy. Mr. Miracle membuka sebuah boom tube dengan mother box miliknya. Batman berpamitan dengan Superman dan Wonder Woman. Batman berciuman dengan Wonder Woman saat yang lain sudah siap masuk ke boom tube. Dr. Fate dan Kid Flash melontarkan komentar tentang Batman dan Wonder Woman yang berciuman saat dunia sedang krisis. Kelar berpamitan, Wonder Woman pergi meninggalkan Batman. Selain Wonder Woman, turut pergi juga Superman, Dinah Lance, dan Mary Marvel. Mereka sampai di New Genesis, rumah bagi para New Gods. Di hadapan mereka ada Light Ray yang menyaksikan kedatangan mereka. Orion marah melihat Mr. Miracle datang membawa Cyborg. Ini karena Cyborg adalah pembawa virus anti-life. Orion tanpa basa-basi langsung melepaskan pukulan ke wajah Mr. Miracle. Orion memerintahkan Mr. Miracle untuk berdiri kembali. Setelah dia berdiri, pukulan kembali dilepaskan oleh Orion ke wajahnya. Superman ingin menghentikan penganiayaan ini sementara Orion kembali memerintahkan Mr. Miracle untuk berdiri. Sekali lagi pukulan dilayangkan oleh Orion ke wajah Mr. Miracle yang baru saja berdiri. Superman marah melihat kejadian ini. Orion masih dengan santai memerintahkan Mr. Miracle untuk berdiri. Orion mendapatkan hukuman dari Superman berupa sebuah pukulan yang sangat kuat. Pukulan ini menghasilkan suara yang sangat nyaring. Orion langsung tidak sadarkan diri setelah terkena pukulan ini. Superman menegaskan kepada Orion untuk tidak bangun lagi. Satu pukulan Superman cukup untuk merobohkan Orion. Highfather datang ke tempat pertikaian ini dan mendapati anak-anaknya terluka. Highfather menyampaikan ucapan dukanya kepada Mr. Miracle setelah Big Barda terinfeksi oleh anti-life equation.
Wonder Woman dan Superman mengatakan bahwa Big Barda masih bisa diselamatkan, namun mereka membutuhkan Mobius Chair milik Metron. Mr. Miracle meminta bantuan Highfather untuk memanggil Metron. Highfather percaya bahwa Metron tidak akan datang jika dipanggil. Mr. Miracle menunjukkan bola kristal milik Madame Xanadu, sesuatu yang akan menarik perhatian Metron. Highfather mengatakan bahwa dia akan memanggil Metron. Namun sebelum itu dia ingin membawa Mr. Miracle untuk melihat sesuatu. Mereka pergi untuk melihat anak dari Mr. Miracle dan Big Barda, Jacob. Mr. Miracle mendiskusikan tentang bagaimana dia menitipkan Jacob ke New Genesis untuk melindungi Jacob. 5 tahun sudah berlalu sejak dia melihat Jacob. Highfather lalu mengkisahkan tentang bagaimana dia menyesali perbuatannya setelah dia memberikan Mr. Miracle kepada Darkseid. Maka dari itu, Highfather ingin Mr. Miracle serius dalam mengurus Jacob, agar penyesalan Highfather sebagai seorang ayah tidak dirasakan juga oleh Mr. Miracle. Beralih ke sisa-sisa dari Apokolips setelah dihancurkan oleh Darkseid, Mr. Miracle sudah siap untuk menemui Metron dengan menggenggam bola kristal milik Madame Xanadu. Superman, Wonder Woman, dan Dinah Lance sudah bersiap siaga untuk menyambut Metron. Metron datang ke lokasi dengan kecepatan tinggi di atas kursi yang diincar oleh para pahlawan super. Dia menagih janji Highfather yang menjanjikan sesuatu yang berharga. Mr. Miracle memberikan Metron bola kristal Madame Xanadu, sesuatu yang dideskripsikan oleh Metron sebagai barang dengan sihir sederhana bumi, namun terhubung dengan sesuatu yang sangat-sangat kuno. Metron berniat menggunakan bola kristal ini untuk menyaksikan masa depan. Sebelum Metron dapat mengambil bola kristal tersebut, tangannya diborgol oleh konstruk Green Lantern. Metron lalu diserang dan dipaksa untuk memberikan Mobius Chair oleh para anggota Justice League. Metron tidak semudah itu untuk dilumpuhkan. Dia menangkap dan melempar Dinah Lance, lalu memukul Mr. Miracle. Setelah itu dia menangkap Wonder Woman, namun dengan cepat genggamannya ini dilepaskan oleh Mary Marvel. Metron lalu kabur dengan sangat cepat. Dia dikejar oleh Superman dan Mary Marvel. Superman memohon kepada Metron untuk meminjamkan Mobius Chair sebentar saja. Metron menolak. Mary Marvel mengatakan bahwa bumi sedang diselimuti oleh wabah anti-life equation. Jika ini tidak segera diatasi, maka ilmu pengetahuan akan musnah. Ini berhasil menarik perhatian Metron untuk turut membantu. Namun, Metron tetap ingin melihat masa depan dengan bola kristal Madame Xanadu. Sebuah perjanjian pun dibuat. Metron bisa menggunakan bola kristal tersebut dan Cyborg boleh menduduki Mobius Chair. Cyborg duduk di kursi Metron. Otak Cyborg kebanjiran oleh informasi alam semesta. Dia fokus mencari tahu tentang penawar virus anti-life equation dan berhasil menemukannya. Dia harus memodifikasi darahnya karena life equation ada di darahnya. Superman menemani Metron yang sedang melihat masa depan dengan bola kristal. Setelah melihat masa depan, Metron merasa bahwa dia harus pergi dari sini. Metron mengambil kembali kursinya dan langsung pergi dari sini. Justice League yang juga telah menyelesaikan urusan mereka pergi dengan menggunakan Mother Box. Masih di reruntuhan Apokolips, Black Racer menyaksikan ada perkembangan dari inti Apokolips yang mulai terlihat aktif. Inti Apokolips terlihat pecah dan meledak. Keluar dari dalam sini, Darkseid, penguasa Apokolips yang telah terinfeksi oleh anti-life equation. Dari New Genesis terlihat ada sesuatu di langit. Highfather dapat merasakan apa yang terjadi. Dia lalu memerintahkan Forager untuk membawa Jacob ke tempat yang aman. Highfather mendengar teriakan Orion dan mendatangi arah suara Orion. Mimpi buruk Highfather muncul. Terlihat Darkseid yang terinfeksi oleh anti-life equation sudah berhasil melumpuhkan Orion. Cek juga cerita-cerita dari komik Deceased sebelumnya di playlist berikut ini. Terima kasih.